Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Dusturia. Saya mengaku mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kalian bisa memanggil Bu Mega. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai, sehingga kita bisa bertemu secara langsung, bukan secara virtual seperti ini. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk materi yang pertama bagi kelas 10 itu adalah materi sebelum datangnya Islam, atau biasanya disebut zaman pra-Islam. Nah, saya mungkin di sini akan menjelaskan dari dasarnya dulu, karena saya lihat anak-anak banyak yang dari SMP atau bahkan dulunya SD terus SMP kan, jadi nggak tahu apa itu sejarah kebudayaan Islam. Jadi ini saya akan menjelaskan dari dasarnya dulu. Jadi zaman pra-Islam atau sebelum Islam, berarti belum adanya Islam ya nak ya, belum adanya agama Islam, itu dulu sudah ada sebuah kehidupan di Jazirah Arab. Nah, kalau kita ngomongin tentang SKI atau sejarah kebudayaan Islam, itu pasti kita menceritakan keberadaan kebudayaan yang berada di Timur Tengah. Nah, maka dari itu dalam keadaan pra-Islam ini berarti belum ada nabi dulu. Ya sudah ada Nabi Ibrahim, itu sudah ada. Nah, dan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Nah, di mana kebudayaan masyarakat Arab sebelum adanya Islam itu sangat keras sekali. Ya, bahasanya sangat keras sekali karena mereka belum tahu adanya sebuah norma-norma agama, belum ada. Jadi mereka kehidupannya masih sangat keras sekali. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Jadi ada kondisi sosial yang sangat mengenaskan, banyak mengenaskannya, namun ada positifnya. Di sini kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam itu dimana kalau kita lihat dari segi posisi seorang perempuan dengan laki-laki itu sangat jomplang sekali. Jadi keberadaan perempuan pada zaman jahiliyah, ya dulu itu namanya jahiliyah, zaman kebodohan, dimana pada saat itu perempuan seperti tidak ada harganya, karena dalam sistem perkawinannya pun mereka bebas. Jadi laki-laki mampu mengawini perempuan secara bebas, menceraikan seenaknya. Kemudian tanpa mereka ada hubungan perkawinan, mereka bisa menikmati perempuan. Jadi perempuan pada saat itu sangat rendah. Nah, perempuan pada saat itu tidak boleh tampil di muka publik. Jadi mereka berada di belakang rumah terus. Jadi didominasi kaum laki-laki yang bisa tampil di depan publik. Jadi yang lebih mengenaskan lagi, perempuan itu seperti aib. Ya, kalau ada seseorang yang melahirkan anak perempuan, bisa-bisa itu dibunuh karena dianggap aib, karena dianggap membawa sial. Makanya disebut zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Pada zaman itu memang sangat mengenaskan sekali keberadaan perempuan. Kemudian mengenaskan lagi nih, ini benar-benar kodratnya sebagai seorang perempuan. Secara biologis mereka pasti mengalami menstruasi setiap bulannya. Jadi setiap wanita yang menstruasi pada zaman jahiliyah atau sebelum Islam itu, mereka dikucilkan. Mereka tidak boleh tidur di dalam rumah. Mereka harus tidur di kandang bersama hewan-hewan ternaknya. Jadi seperti itu kondisinya. Sangat mengenaskan sekali. Nah, kemudian pada zaman itu tingkat sosial antara
yang kaya dengan yang miskin itu sangat terlihat sekali. Jadi ada gap, ada kesenjangan, ada batasan di situ. Kemudian yang lebih mengenaskan lagi, yaitu ada perbudakan, di mana orang-orang kaya bisa memperbudakkan orang-orang yang tidak punya dengan sesuka hatinya. Jadi mereka bisa menyuruh orang tersebut tanpa ada batasnya. Jadi mereka menganggap bahwasanya orang yang miskin itu bisa dijadikan budak. Jadi pada saat itu memang keadaan sosialnya sangat keras sekali, sehingga keberadaan orang miskin, perempuan itu sangat berada di bawah sekali. Kebiasaan mencuri sudah biasa, kebiasaan merampok sudah biasa, bahkan kebiasaan untuk membunuh sesama itu sudah biasa. Jadi kalau zaman sekarang ada orang yang seperti itu, berarti itu adalah orang-orang sisa jahiliyah, orang-orang sisa zaman kebodohan yang masih hidup pada zaman sekarang. Na'udzubillah. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang peribadatan yang biasanya dilakukan oleh bangsa Arab pra-Islam atau sebelum kedatangan Islam. Jadi bangsa Arab dulu itu mewarisi kepercayaan atau mitos-mitos nenek moyang. Kebiasaan mereka dalam ibadah adalah masih menyembah dewa, masih menyembah matahari, masih menyembah bulan dan lain-lain. Dan mereka juga percaya pada sebuah batu yang disusun oleh mereka sendiri itu bisa dianggap sebuah Tuhan. Lah, biasanya disebut berhala. Jadi patung yang dibuat mereka sendiri itu disebut berhala. Pada saat itu berhala itu ada 4 yang paling terkenal ya. Yang pertama adalah Hubal. Hubal ini adalah berhala yang ditaruh di sebelah Ka'bah yang berbentuk manusia, kemudian warnanya warna merah. Kemudian berhala yang kedua namanya Uzza. Uzza ini bertempat di kota Hijaz. Nah, kemudian yang ketiga adalah Lata. Lata ini bertempat di Taif, di kota Taif. Dianggap bahwasanya Lata ini adalah berhala yang paling tua. Yang terakhir, yang keempat adalah berhala yang bernama Manah. Manah ini bertempat di Yastrib. Yastrib itu kalau sekarang adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi orang-orang zaman pra-Islam atau sebelum kedatangan Islam, orang-orang Arab itu masih menyembah berhala, yaitu patung-patung itu tadi. Nah, siapa yang membuat berhala tersebut? Mereka sendiri. Bahkan mereka bisa membuat Tuhannya mereka sendiri, kalau bisa dibilang seperti itu. Mereka menaruh patung-patung yang mereka buat dengan kepercayaan mereka kalau ditaruh rumah bisa menjaga rumahnya. Jadi seperti itu.